Kelompok masyarakat dari beragam suku menggelar aksi damai di Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Mereka menyerukan kampanye pilkada bebas dari isu SARA dan kampanye hitam. Tak hanya berorasi, aksi damai juga menghadirkan 6 sosok pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang menggunakan atau diwakilkan oleh topeng wajah mereka. Para pemeran pengganti ini meniru adegan swafoto antar bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang dilakukan beberapa waktu lalu. Simbol ini sebagai harapan agar proses pilkada berlangsung damai dan harmonis di tengah perbedaan. Mas Agus, nengok sini Mas Agus. Itu salah satu foto yang sempat ramai di media sosial, namun yang juga sering kali ramai adalah kampanye-kampanye hitam yang beredar di media sosial dan bahkan sering menjadi trending topik dan memicu perdebatan. Penyebar dari kampanye-kampanye hitam atau pelaku kampanye hitam ini merupakan akun-akun ada yang bodong, ada yang asli, namun beberapa dibuat untuk menjelek-jelekan pasangan lain di media sosial dengan tujuan mempengaruhi masyarakat dalam memberikan suara tentunya. Dan melihat fenomena ini, kampanye hitam tersebut yang menjurus ke SARA dan bisa menimbulkan perpecahan, tentunya ini menjadi hal yang mengkhawatirkan. Stop kampanye hitam dan kampanye SARA. Kita akan mengupasnya bersama narasumber kami, ada Nukman Lutfi, analis media sosial, dan AKBP Roberto Pasaribu, Kasubdit 4 Cybercrime Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Mas Nukman. Pagi. Pak Roberto. Pagi, Mas. Kampanye melalui media sosial itu dulu deh, gitu. Kenapa kita menyoroti kampanye hitam melalui media sosial? Paling gampang kayaknya kalau mau menyebarkan sesuatu yang tidak ada dasar, tidak ada fakta, apalagi provokatif begitu, media sosial mungkin menjadi yang paling gampang, nggak pakai duit, bisa dikatakan begitu ya. Secepat mengetik jempol aja, soalnya ikuti kecepatan jempol aja. Masih begitu ya Mas Nukman ya? Tetap begitu. Nah, melihat apa yang terjadi nanti menjelang 2017, masihkah perlu dikhawatirkan kampanye yang berlangsung di media sosial ini? Dikhawatirkan iya, tapi tidak perlu berlebihan. Oke. Karena begini, kita itu sudah melewati beberapa pilkada. Ya. Dan salah satu pilkada yang keras adalah ketika sebelumnya antara Jokowi melawan Foke. Itu keras sekali. Dan itu ramai banget di media sosial. Dan sudah banyak riset yang mengatakan bahwa yang bisa mengantarkan Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta itu media sosial. Memang betul waktu itu ramai. Risetnya ilmiah ya banyak. Kemudian ada lagi Pilpres setelah itu kan. Pilpres itu lebih lagi keras sekali. Nasional libatnya sekarang. Keras-kerasnya kampanye lewat sosial media itu jadi ketika Pilpres itu. Tapi kan habis itu kita belajar banyak bahwa orang yang selama ini merasa terprovokasi kemudian menyebarluaskan informasi yang sebenarnya nggak benar, akhirnya sadar bahwa dia terprovokasi gitu. Makanya sekarang ini banyak orang yang justru lebih hati-hati karena pengalaman sebelumnya buruk. Ya. Ketika pilkada dulu terus kemudian Pilpres itu banyak pertemanan yang hancur, banyak keluarga yang kemudian juga bahkan yang serumah pun kadang-kadang itu gara-gara sosial media. Jadi sekarang ini kita memasuki era di mana pilkada yang kampanye lewat sosial media tapi audiensnya sudah lebih sedikit dewasa dibanding sebelumnya. Jadi ya khawatir boleh karena itu tetap terjadi tapi nggak semengerikan dulu. Mendewasanya ini merata nggak? Dalam arti hanya Jakarta saja yang mendewasa? Nah kota sekarang ini kan saja, yang paling ramai kan Jakarta. Ya. Jakarta itu kota dengan penduduk digital yang terbesar di Indonesia. Dan pengalaman pilkadanya lebih banyak daripada yang lain gitu ya. Dalam arti pilkada yang lewat digital ya. Jadi ya yang lebih tingkat pendidikan juga lebih tinggi daripada yang lain. Yang saya rasakan adalah selama saya memantau di media sosial ini justru adem ayem nih. Kecuali satu hal Al-Maidah yang nggak bikin adem ayem. Itu saja yang lainnya mas capai puncaknya. Nggak terlalu. Karena gini, begitu ada orang ngomong kampanye hitam dengan cara-cara yang standar zaman dulu, langsung ketahuan kok. Oh ini akun palsu. Oh ini hasil dari modifikasi gambar. Udah gampang sekali. Di situ bentuk masyarakat tuh sudah lebih pintarnya di situ. Betul. Langsung bisa mendeteksi. Oh ini akun palsu. Oh ini gambar palsu. Oke. Oh itu cuma meme. Udah tahu. Mungkin efeknya ada efek sosial seperti tadi, akhirnya bertengkar dengan teman gitu, atau mungkin mempengaruhi pilihan. Tapi beberapa kata-kata ini kan apalagi dalam kampanye hitam ya, tidak berdasarkan fakta begitu. Beda dengan kampanye negatif. Tapi mungkin saja pada saat mereka menuliskan itu, mengungkapkan sesuatu, menyatakan sesuatu, ada sesuatu yang melanggar juga secara pidana begitu. Sejauh ini adakah yang melakukan itu? Paling tidak menjelang Pilkada 2017 sudah terdeksikah itu oleh kepolisian?
Kalau untuk dari kami sendiri, dari Subdit 4 Cybercrime Polda Metro Jaya, kita memantau. Saat ini masih dalam posisi memantau, karena memang tugas utama dari cybercrime sendiri, selain daripada kita melakukan cyber patrol, kita juga melakukan cyber policing. Nah, cyber patrol di sini kita melihat semua, media sosial ya, maupun media online, terkait di dalam, terutama menjelang pilkada ini, dalam kegiatan pilkada sampai dengan 2017 nanti. Kalau untuk akun-akun tertentu yang tadi sudah sempat disampaikan Pak Nukman juga sudah kelihatan kalau itu mengarahnya kepada arah akun-akun bodong dengan mengupload atau memblast ya kata-kata yang khusus itu, maksudnya berita-berita yang bersifatnya provokatif, itu sudah semakin pintar para netizen sebenarnya. Oke, dan itu terbaca juga ya? Ya, kecuali kalau memang itu sudah dibuat semacam skema atau dibuat sistem yang memang untuk mengarah kepada salah satu calon tertentu. Oke, apakah ada sistem seperti itu? Nanti kita lanjutkan lagi. Pak Muhammad, Ketua Bawaslu, sudah tersambung bersama kita melalui telepon. Selamat pagi, Pak Muhammad. Pagi, Pak. Pagi, Mas. Pak, dengan Timothy di sini, Pak, kita sedang membicarakan mengenai menjelang Pilkada 2017. Tentunya salah satu ini khawatirkan terjadinya hal-hal yang memprovokasi, kampanye hitam melalui media sosial. Tapi tadi Pak Nukman mengatakan bahwa sudah lebih dewasa. Benarkah Bawaslu juga agak lebih tenang melihat apa yang akan terjadi di 2017 dibandingkan menjelang Pilkada Jakarta dulu, apalagi menjelang Pilpres yang kita tahu intens sekali? Pak Muhammad? Halo. Ya, pagi Pak. Pak, benarkah sudah lebih tenang sekarang perang melalui media sosialnya? Ya, saya kira benar. Kondusif sekali saya lihat sampai dengan hari ini. Tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan. Jadi, ini peran media juga, alhamdulillah, karena medianya sudah lebih dewasa. Jadi kita sudah melihat suasana, sudah tergambar bagaimana makna kampanye yang sesungguhnya. Oke, Kampanye kan penyampaian visi misi program untuk pendidikan politik kepada calon pemilih. Kalau apakah ini berarti bahwa pengawasannya juga akan lebih lebih diturunkan dibanding mungkin pemilihan presiden kemarin, atau sebenarnya tetap menjadi salah satu pengawasan terberat bagi Bawaslu melalui media sosial ini? Bawaslu dan jajarannya kan bekerja atas dua perspektif. Pertama, perspektif pencegahan. Kemudian penindakan. Kalau sedapat mungkin kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan, itu bagi kami lebih terhormat. Bagaimana dilakukan oleh teman-teman kepolisian, bahwa kita menciptakan situasi yang sejuk menjelang pilkada. Tetapi tidak berarti kalau ada pelanggaran itu kita juga setuju menanganinya, enggak, kita akan tegas gitu. Jadi sifatnya pencegahan sebelum ada pelanggaran. Tetapi kalau sudah kelihatan atau dilakukan pelanggaran dalam proses tahapan ini, maka pilihannya bagi Bawaslu adalah menegakkan hukum secara tegas, gitu. Termasuk di media. Akan tetap tegas begitu. Tapi sejauh ini tampaknya belum ada yang perlu diberikan tindakan tegas. Berarti memang cukup sejuk kali ini ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Saya kira ini harapan kita semua. Mungkin ada pengaruh juga dari jumlah pilkada kita yang kurang dari separuh dibanding tahun kemarin. Yang hanya kurang 101 titik saja dibanding 268, 269 kemarin. Nah, di samping itu juga kita mengevaluasi sejumlah kelemahan-kelemahan pada pilkada kemarin. Semuanya bekerja serius untuk memperbaiki kualitas pilkada kita. Alhamdulillah hasilnya seperti ini, kondusif gitu. Tapi ini ada Jakarta nih Pak. Jakarta mungkin kalau saya boleh menduga salah satu yang berpotensi tidak sejuk begitu Pak. Benar nggak sih Pak? Yang tidak sejuknya ramainya kan cuma di media saja di Jakarta nih. Berarti di media sosial justru enggak ya Pak ya? Iya, di media sosial aja. Itu pun juga ulah segelintir orang yang tidak dewasa. Ulah segelintir orang yang menurut saya ya mau menang dengan cara-cara tidak terhormat. Dan itu pasti bukan tim sukses pasangan calon. Dia mungkin oknum-oknum saja yang merasa dekat dengan calon, lalu kemudian melakukan provokasi-provokasi. Ya bagi kami itu juga bisa mengganggu memang, tapi kemudian ya alhamdulillah pada umumnya tim sukses dan pasangan calon kita kan sudah kelihatan sekali kedewasaannya dalam berpolitik. Sejauh apa kalau kita lihat bahwa Jakarta memang jauh lebih sejuk,
Sejauh apa ini juga mempengaruhi di lapangannya begitu Pak? Kalau dilihat apakah adem ayem juga di lapangan dibandingkan kalau kita buat paralel begitu Pak, apa yang terjadi di media sosial dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan? Di lapangan kalau kita lihat pada tahapan kampanye sekarang ini, apa yang disampaikan oleh pasangan calon, apa yang kemudian dihadirkan dalam bentuk kampanye menemui calon pemilihnya atau menemui masyarakat, kan produktif dan positif gitu. Menyapa masyarakat, menanyai apa kebutuhannya, apa yang menjadi hal-hal yang harus diperhatikan. Tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, tidak ada gesekan di lapangan. Oke. Gesekan kita sekali lagi hanya di media saja.